Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan melihat, kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum itu kita akan kita akan berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih buat hari ini. Kiranya Engkau Allah menolong kami pada hari ini Tuhan untuk memahami materi kami. Puji namamu Bapa, Engkau berkati kami semuanya dalam nama Yesus. Amin. Anak-anak, kita akan mengulang kembali ke dalam materi kita pada minggu yang lalu, yaitu taat mendengarkan perkataan Tuhan yang terdapat dalam Yeremia 9 ayat 13 dan 15 serta Roma 5 ayat yang ke-9. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melihat taat mendengarkan perkataan Tuhan itu terdiri dari ada 3 kata, yaitu yang pertama adalah taat, yang kedua adalah mendengarkan, yang ketiga adalah perkataan Tuhan. Apa sih pengertian taat itu? Taat adalah yang pertama senantiasa tunduk, yang kedua adalah patuh, yang ketiga adalah tidak berlaku curang, yang keempat itu setia, yang kelima itu adalah saleh. Nah, kita lihat tunduk dipergunakan untuk menyatakan sikap yang menghamba seorang hamba kepada majikannya. Sedangkan patuh dipergunakan untuk menyatakan sikap taat anak kepada orang tuanya, ya, patuh kepada perintah orang tua. Yang ketiga, tidak berlaku curang dipergunakan untuk menyatakan sikap jujur, seorang murid yang jujur, tidak nyontek saat ulangan, saat ujian, seorang pegawai yang sikap jujur, tidak korupsi atau berlaku curang, ya, di dalam kerjaannya. Setia dipergunakan untuk menyatakan sikap berpegang teguh pada janji dan pendiriannya, tidak dolak-dalik, mengatakan A adalah A, tidak mengatakan selain pada itu. Saleh dipergunakan untuk menyatakan sikap rajin beribadah kepada Allah. Nah, kalau kita rajin beribadah, kita disebut saleh, ya, anaknya saleh. Dan kedua adalah apakah pengertian mendengarkan itu? Kita masih seringkali salah, ya. Pengertian mendengarkan sama mendengar itu berbeda, ya. Mendengarkan itu adalah seseorang melakukan tindakan memperhatikan dengan sungguh-sungguh, melakukan tindakan menangkap, memilah-milah, memahami, mengingat, dan melakukan informasi tersebut. Kegiatan mendengarkan melibatkan beberapa indera manusia, yaitu telinga, otak atau pikiran, serta perasaan. Sedangkan mendengar hanya melibatkan telinga, karena kegiatan ini hanya memperhatikan sumber suara, seperti mendengarkan pesawat. Kalau mendengarkan seperti kalian saat ini mendengarkan materi yang kita pelajari hari ini, memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh Bu Guru, menangkap, memilah-milah, memahami, mengingat, ya, melakukan informasi tersebut. Nah, sedangkan sekarang apa itu pengertian perkataan Tuhan? Dalam bahasa Inggris disebut Gospel atau Gospel, berasal dari bahasa Yunani. Secara sederhana, perkataan Tuhan dapat dimengerti sebagai aturan yang mengarahkan seseorang untuk berbuat baik, mengusahakan hidup teratur, damai, serta menyatakan kasih, persahabatan. Dan kita lihat intinya perkataan Tuhan adalah aturan yang hendak mengajarkan kepada manusia untuk bertindak dan berpikir menuju keteraturan, kebaikan, kedamaian, kasih, serta persahabatan yang di dalamnya kita dapat mengerti tentang ajaran-ajaran Tuhan itu, ya. Ada 2 macam bentuk perilaku manusia terhadap perkataan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama perilaku taat, yang kedua perilaku tidak taat. Perilaku mana yang pilihanmu? Dapatkah kamu sebutkan contoh dari kedua perilaku manusia di atas tersebut? Bisa, ya, kita mengulang karena kemarin sudah kita pelajari. Dampak perilaku tidak taat terhadap mendengarkan perkataan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari yaitu akan berdampak negatif terhadap aspek sosial. Apa itu aspek sosial? Dalam pergaulan, kita dikucilkan dalam pergaulan, tidak punya teman dan lain sebagainya. Aspek psikologis itu apa? Kita tidak percaya diri, kita akan menimbulkan rasa minder dan lain sebagainya, ya. Kalau aspek spiritual itu menyangkut kerohanian kita. Kita tidak percaya kepada Tuhan, sering menyalahkan Tuhan. Apa yang terjadi pada diri kita itu tidak membuat diri kita itu fokus beribadah kepada Tuhan. Sedangkan dampak perilaku taat mendengarkan perkataan Tuhan akan menghasilkan dampak yang positif terhadap 3 aspek tersebut, kebalikan dari dampak negatif tadi, ya.
Dan Nabi Yeremia ingin mengingatkan kembali kepada bangsa Yehuda, jika tetap hidup dalam ketidaktaatan, mereka akan mengalami penderitaan dan pembuangan. Mereka harus tetap menjaga iman, percaya mereka kepada Tuhan, hidup sesuai dengan ketetapan Taurat, serta melakukan kehendak Tuhan dalam kesehari-hari, baru Tuhan Yesus memberkati. Ini juga mengajarkan kepada kita ya untuk melakukan apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia di dalam Yeremia 9 ayat 12 sampai yang ke-15. Nah, bagaimana dengan kalian? Sudahkah melakukan sesuai apa yang dikatakan Nabi Yeremia? Kita lihat di dalam Roma 5 ayat 19. Nah, di sini Rasul Paulus ingin memberikan penghiburan kepada jemaat Roma agar mereka tetap menjaga hidup dalam ketaatan terhadap perkataan Tuhan. Rupanya jemaat Roma ini mereka tetap setia kepada Tuhan walaupun mereka menghadapi penganiayaan ya. Mereka difitnah macam-macam, mereka tetap setia kepada Tuhan. Walaupun mereka jadi pada saat ini walaupun kita dalam mengalami penganiayaan atau mengalami sengsara, kita tetap harus menjaga kebersamaan, toleransi, saling membantu dalam penderitaan, saling menjaga bersama-sama dengan sesama saudara seiman kita ya. Nah, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sekian pelajaran kita hari ini. Kita akan menghadapi evaluasi pembelajaran kita dari pelajaran 1 sampai 3. Mari kita berdoa sebelum kita mengerjakannya. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan buat hari ini. Kiranya Engkau Allah Roh Kudus menolong setiap kami, terangi hati pikiran kami Tuhan, agar dapat menjawab setiap soal-soal yang ada. Anak-anak-Mu juga Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.